Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan syukur. Alhamdulillah, pada hari ini Allah memberi kita kesempatan yang baik dan kita gunakan dengan mempelajari firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Al-Quran, bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, hari ini kita melanjutkan surat Yunus pada ayat 89. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzin wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Qala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Ini dalam tafsir Jalalain ya, Al-Jalalain. Qad ujibat, teman-teman wis diijabahi, teman-teman wis dijawab apa dakwatukuma, dungane sira loro, yaitu doanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, ada kisah tersendiri kenapa kok Nabi Musa ini berdakwah mengajak saudara kandungnya. Ini alasannya di dalam Al-Quran juga disebutkan. Alasan dari Nabi Musa sendiri ya, waj'alli waziram min ahli Haruna akhi, gitu ya. Ya Allah, jadikan aku jadikan saudaraku Harun ini sebagai pendampingku. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena alasannya Nabi Musa itu kalau mengucapkan atau berceramah atau berdakwah itu lisannya tidak sefasih lisan Harun. Padahal ini saudara kandung. Jadi Nabi Musa punya kelebihan, Nabi Harun juga punya kelebihan. Kalau dalam Al-Quran itu Nabi Harun terkenal orang sabar. Nabi Musa ya bukan terkenal, tetapi beliau lebih keras ya, lebih keras. Wa alqal alwaha, gitu ya, sampai menjatuhkan lembaran-lembaran. Begitu marahnya melihat kaumnya itu menyembah pedet emas itu. Terus akhirnya mau menyalahkan Nabi Harun yang dipasrai menjaga mereka ya. Sampai Nabi Harun mengatakan la ta'khud bilihyati ya, jangan engkau pegang jenggotku, gitu ya. Ini saking marahnya megang jenggot. Mitra Persada, qala qad ujibat da'watukuma ay famusikhat amwaluhum hijaratan, atau harta-harta dari orang Mesir, orang-orangnya Raja Fir'aun dan juga punya rajanya itu disedak nih, diubah menjadi batu, menjadi kerikil ya. Walam yu'min Fir'aunu hatta adrakahul gharaku. Fir'aun juga tidak beriman, tidak mau beriman. Sudah segitu musibah atau ya efek buruk dari tingkah lakunya itu sudah kelihatan nyata, itu belum berubah pikirannya. Hatta adrakahul gharaku, sehingga
dia mendekati tenggelam di Laut Merah itu. Laut Merah itu sebenarnya airnya ya seperti laut biasa, hanya saja namanya Laut Merah gitu ya. Sebenarnya lautnya ya seperti laut kita ya, seperti itu. Kalau nanti ke Jeddah begitu akan di tepi jalan-jalan di tepi laut itu akan melihat Laut Merah yang menghubungkan antara Saudi dengan negara Mesir. Sampai segitu ya mitra persada. Jadi ada saja di dalam hidup ini orang yang mendapat musibah, orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, tapi dia tetap tidak sadar bahwa itu karena ulahnya, bahwa itu karena tidak maunya dia mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, ini namanya ya seperti ini berarti kan kedunguan atau tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan hidayah. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah ditetapkan hidayah ini, selalu bersanding dengan kita hidayah ini. Begitu kita lupa, kita cepat ingat. Nah, ini namanya dapat hidayah. Begitu ada orang terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sadar, ya Allah, bayangkan itu kalau menimpa aku gitu. Jadi selalu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Ini Raja Fir'aun ini tidak sadar juga. Apa itu dikenai darah ya. Farsalna alaihim tufan wal jarad wal kummal wad dafadi ya. Macam-macam kan diturunkan musibah itu sampai darah di mana-mana darah, kummal itu tumo ya. Tumo itu bahasa Indonesianya ya. Nah, itu sampai segitu itu enggak sadar juga. Enggak tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Nah, ini namanya orang yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, ternyata Raja Fir'aun ini betul-betul tidak mendapatkan hidayah selama hidupnya. Jadi dia mati dalam keadaan kafir ya. Fakana minal mughraqin. Fastaqima mongko jejeka sira loro alar risalati ing atase risalah wa da'wati lan dakwah ila ayyatia tumeka yen to nekani hum ing Fir'aun lan bolone apa al-azabu siksa. Jadi wahai kalian Musa dan Harun, pesanku ini firman Allah, jejeklah ya, istiqomahlah di dalam kamu berdakwah. Nah, ini seperti kita juga begitu, diperintahkan tetap berdakwah, khususnya yang menguasai ya, karena falaula kan ta'ifatum liyatafaqahu fiddin gitu ya. Hendaknya ada sebagian masyarakat itu yang memperdalam agama, liyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya kalau sudah selesai kemudian mengingatkan kaumnya. Mengingatkan itu artinya dengan bahasa yang bagus ya, bahasa yang tidak menyakiti. Jadi ada sebagian anggota masyarakat yang menguasai itu. Kalau tidak ada semuanya, waduh bahaya ini. Bahaya. Yang diikuti adalah pemimpin yang menyesatkan. Nah, kemudian wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, lan aja melu sira loro sabilal ladzina ing dalane wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzin. Jadi istiqomahlah dalam tugasmu menyampaikan risalah, dalam berdakwah. Yang kedua, jangan engkau ikuti jalannya orang yang tidak tahu. Ini juga pesan kepada kita, karena Al-Quran ini walaupun kisahnya tentang seseorang,
tetapi isinya adalah berlaku bagi umat seluruh dunia, bahkan sampai hari kiamat. Berarti termasuk kita ini mitra persada juga menjadi sasaran dari dakwah Al-Quran ini. Jangan kita mengikuti jalannya orang-orang yang tidak tahu. Karena orang tidak tahu ya kok diikuti, ini bahaya. Fistijali qadai ing dalam murih cepete keputusan ingsun. Ruwiya den riwayataken annahu setune kelakuan iku makatha. Annahu setune sapa jenenge Firaun. Makatha netep sapa Firaun ba'daha sakwise sakwise didakwahi itu arba'ina sanatan, arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Jadi lama, cukup lama ya. Wajawazna lan nglewatake sapa ingsun Allah bi Bani Israil kelawan Bani Israil, yaitu kaumnya Nabi Musa, al-bahra ing samudra yaitu Laut Merah. Kami lewatkan mereka itu lewat Laut Merah ya. Fakana kataudil azim gitu ya. Ketika dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa itu, Laut Merah itu terbelah menjadi dua seperti gunung yang besar dan tidak bertemu sampai Nabi Musa dan kaumnya melewati dengan selesai. Begitu sampai daratan balik lagi air laut itu. Nah, ini kan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini diselamatkan ya dari musibah. Karena musibah itu datangnya dari manapun gitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan daerah gempa bumi gitu ya. Daerah gunung berapi. Nah itu mudah-mudahan kita ini senantiasa selamat ya. Fa'at ba'a mongko ngetut mburani hum ing Bani Israil lahika nututi hum ing Bani Israil sapa Fir'aun wa junuduhu lan tentarane Fir'aun bagyan kelawan lacut wa adwan lan musuhi maf'ulun lah. Jadi krono lacut lan krono musuhi. Jadi karena Musa dan Bani Israil itu musuh bebuyutan. Adu yang ular itu, sihir itu gak berhasil. Mau membunuh Musa lari kematian itu. Kemudian waktu kecil Musa mau dibunuh, istrinya merayu, ini qurratu ainil li walak la taqtuluh gitu ya. Istrinya Firaun bilang gitu. Dia ini anak laki-laki ini yaitu Musa. Pada waktu itu berlaku hukum kalau bayi lahir laki-laki dibunuh semua. Tapi Nabi Musa karena Raja Firaun tidak punya anak, istrinya merayu, jangan kau bunuh. Qurratu ainil li walak. Dia menjadi permata hati kita. Kita senang dengan anak ini karena kita tidak punya anak ya. Asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Bisa jadi dia memberi manfaat pada kita, au nattakhidahu walada, atau kita menjadikannya sebagai anak ya, anak pupon gitu ya. Ternyata tidak seperti itu ya. Raja Fir'aun itu tidak mengambil manfaat dari seorang anak yaitu Musa. Bahkan Musa yang tidak dibunuh ini menjadi sebab kematiannya. Allahu Akbar ya. Allah itu selalu punya rahasia yang kita tidak tahu. Maka sebagai manusia kita ini tetap dianjurkan berbuat baik kepada orang lain ya. Kalau bisa membantunya, kalau bisa membantu dengan harta, dengan penjelasan ya, dengan penjelasan. Banyak ya masa kita yang mau haji itu gimana Pak daftarnya,
kita jelaskan. Wah, sekarang mudah sekali ya daftar haji itu. Ini sudah umurnya segini kok belum berangkat, Pak. Dijelaskan. Jadi memang butuh penjelasan karena memang ya tidak tahu. Hatta idza adraka, hingga nalikane nemoni hu ing Fir'aun apa al-gharaku kerem di Laut Merah, tenggelam. Kala ngucap sapa Fir'aun, amantu wus iman ingsun annahu setune kelakuan, ai bi annahu kelak tegese kelawan setune kelakuan, fikira lan ing dalem suci wacan bil kasri innahu kelawan kasrah istinafan krana ngawiti kalimat la ilaha ora ana pangeran iku maujud illalladzi kejaba zat amanat kang wus iman bihi kelawan alladzi sapa banu Israil. Jadi Raja Fir'aun tidak menyebut Allah, tetapi aku beriman terhadap Tuhan yang diimani oleh Bani Israel gitu. Berarti kan ya sama gitu ya, Allah ya. Wa ana lan utai ingsun. Ana itu setiap ana di dalam Al-Qur'an yang bermakna saya itu harus dibaca pendek. Iku minal muslimina, setengah saking golongane wong-wong Islam. Jadi Raja Fir'aun mengatakan seperti itu ketika adrakahul gharaku, menjelang tenggelamnya. Orang sudah kepepet baru sadar, baru takluk gitu ya. Katanya menyembah Allah, beriman seperti imannya Bani Israel. Karrara bulan balani hu ing kalimat mau liyuk balaminhu falam yukban, supaya den diterima diijabahi minhu saking Fir'aun falam yukbal, mengko ora den trima apa donga apa ucapan. Jadi amanat itu kan berarti ya juga muslim gitu ya. Raja Fir'aun mengulang-ulang kalimat itu supaya diterima permintaannya ini, supaya tidak tenggelam ya, masuk Islam gitu ya, mempercayai Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Wa tassa Jibrilu fihi min hamatil bahri. Kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan, malaikat Jibril kemudian menutup mulutnya Fir'aun ini dengan endut, dengan tanah lautan itu, makhofatan antana lahur rahmatu, karena khawatir Raja Fir'aun mendapatkan rahmat. Kalau mendapatkan rahmat kan dia berkesempatan masuk Islam, dosanya habis sudah, kesalahannya sudah diampuni karena sudah masuk Islam kan. Wa qala lan ngucap sapa Allah utawa sapa Jibril ya, dua-duanya bisa kembalinya kepada Allah, bisa kembali kepada jin. Lahu kedue Fir'aun al-ana ana to saiki. Apa baru sekarang tu'minu iman sapa sira he Fir'aun, wa qad asaita halih teman-teman wis maksiat sira, wis durhaka sira qablu sadurunge iki, wa kuntalan ana sapa sira iku minal mufsidina, setengah saking wong-wong kang gawe rusak, bidzalalika kelawan sasar sira, wa itlalika lan oleh nyasarake sira anil imani saking iman. Jadi ya, tapi ini sesuai dengan rencana Allah. Cuma kalimatnya itu ya begitu itu ya. Apa baru sekarang kau beriman? Oh, dulu nganyel nih begitu ya. Nah, ini kan seperti tidak pantas, tapi tetap pantas. Namanya Allah itu maha kuasa. Sebagaimana Allah itu mematikan orang tua yang anaknya masih kecil-kecil gitu ya, maka sumber penghasilannya menjadi susah. Apa tidak pantas? Ya pantas bagi Allah. Semuanya pantas bagi Allah. Atau apa tidak pantas Allah memberi orang kafir kekayaan, orang yang tiap hari sholat beribadah tapi tetap miskin? Ya tetap pantas bagi Allah.
Maka kita harus merasakan keimanan itu seperti itu. Keimanan itu ya rukun iman itu. Rukun iman ke-6 kan ya diantaranya di antara rukun iman adalah rukun iman yang ke-6 percaya kepada takdir baik maupun buruk. Mitra Persada, sebagai orang beriman kita harus yakin bahwa ketentuan, kepastian dan kehendak takdir Allah itu selalu baik bagi kita. Selalu baik bagi kita. Tidak ada yang tidak baik. Selalu baik. Walaupun seseorang sampai terkena musibah sekalipun, itu adalah kehendak Allah yang seharusnya ya, kalau kita ada musibah misalnya banjir ya mengenai rumah kita gitu ya, itu mengucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak hanya untuk orang yang meninggal, tapi ketika kita mengalami musibah apapun termasuk kesandung, terpeleset, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diikuti Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, berilah kami pahala atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Gitu. Itu sudah dipraktekkan oleh Ummu Salamah dan betul kejadian setelah itu mendapatkan nasib yang lebih baik dari musibah tersebut. Nah, cuma kita ini jarang ya. Jarang kalau musibah itu ngeluh, rasa turu aja. Ndak bisa nginap di rumah. Padahal belum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, belum mengucapkan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Fal yauma mongko ing dalam dina iki nunaji nyelametake ingsun ka ing sira. Nyelametake maksudnya membuat badanmu masih utuh. Nukhriju, ini tafsirnya. Nukhriju ngedalake ingsun ka ing sira Fir'aun minal bahri saking laut merah bi badanika kelawan badan sira sira Fir'aun, jasadika kelawan jasad sira alladzi la ruha fi kang ora ana nyawane fihi ing dalam jasad, litakuna supaya ana sapa sira liman kedhe wong khalfaka kang sakwuse sira ai ba'daka tegese sakwuse sira ayatan ing dadi tandha ibratan dadi pitutur fayarifu mongko ngerti sapa man orang-orang setelahmu ubudiyataka peribadatanmu wala yuqaddimu ala misli fi'lika dan mereka tidak melakukan apa yang engkau perbuat. Ini jadi ayatan menjadi pelajaran. Saya dulu pernah ikut musabaqah itu di Mesir itu. Waktu itu biasanya diajak ke mumi ya, ke apa namanya jasadnya Raja Fir'aun yang asli itu. Tetapi waktu itu tidak diajak, jadi belum tahu sampai sekarang. Tapi ada di Kairo di Mesir. Apa namanya badannya itu panjang gitu ya, kalau digambar itu badannya panjang. Jadi ya itu bukti kekuasaan Allah. Allah bisa berbuat apapun. Terus yang kedua bukti hukuman Allah kepada orang yang durhaka. Yang ketiga menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang-orang setelah Fir'aun. Itu loh akibat orang yang mengaku Tuhan, yang membunuh laki-laki. Ini kan pelanggar hak asasi manusia kan, membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian mitra persada wa ani bin Abbasin lan den riwayataken saking Ibnu Abbas anna ba'da Bani Israil setuhune setengah Bani Israil iku sakau padha ngeluh sapa ba'da Bani Israil fi mautihi ing dalem matine Firaun fa akhraja engko ngedalaken sapa Allah lahum ketuwe Bani Israil liyarau supaya weruh sapa Bani Israil hu ing Firaun. Jadi mereka mengeluh tentang kematian, pengen delok gitu ya. Ini dalam tafsir Jalalain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.
Yang jelas Raja Fir'aun diabadikan. Ya kalau orang lain kan ya jarang yang diabadikan gitu. Wa inna katsiran lan setuhune wong akeh minan nasi saking manusa ai ahla Makkah tegese penduduk Makkah an ayatina saking ayat-ayat ingsun iku la ghafiluna yakti lali sapa kasiron minan nas layak tabiruna orang ngalapi tutur sapa kasiron biha kelawan ayatina. Jadi diakhiri ayat ini. Jadi kisah Fir'aun itu dihubungkan dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kisah ini kan rata-rata Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Kecuali surat Al-Baqarah ya, itu di dalam kepenggolongannya itu termasuk Madaniyah. Walaupun di situ ada kisah-kisah. Tapi kisah-kisah di surat-surat selain Al-Baqarah itu disepakati sebagai sebagai Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Tadi Al-Baqarah itu Madaniyah gitu ya, terbalik tadi. Jadi mitra persada diakhiri kisah Fir'aun yang melegenda ini dihubungkan dengan dakwah Kanjeng Nabi bahwa kebanyakan penduduk Makkah itu kufur terhadap ayat-ayat Allah sebagaimana kufurnya Raja Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran. Jadi kisah ini kan diturunkan pada Kanjeng Nabi lewat Al-Qur'an ini supaya orang yang mendengarkan kisah itu kemudian sadar. Tidak terulang peristiwa seperti itu. Wah, kisah Fir'aun, wah menyedihkan, sengsara ya. Maka kita beriman begitu. Itu maksudnya Allah seperti itu. Dan kisah itu kan sudah kebiasaan bangsa Arab. Kisah-kisah, prosa, puisi itu kebiasaan mereka. Jadi kalau mereka itu diberi cerita itu dongeng, cerita, kisah gitu, senang sekali. Maka Allah membuat kisah dalam Al-Qur'an. Tetapi kisah itu nyata adanya. Ada kisah orang yang tidak termasuk nabi tapi orang soleh seperti Ali Imran. Ada orang yang tidak mempunyai suami tapi bisa punya anak seperti Maryam tapi tidak berzina. Kemudian ada kisah apalagi pokoknya nabi-nabi itu yang mendapatkan mukjizat itu semua menjadi pelajaran dan diulang-ulang itu mendapatkan pelajaran yang banyak. Kita ini akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Mitra persada, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Qur'an dengan sedemikian rapinya ya. Sedemikian indahnya ya. Yang saya baca dari ayat awal tadi sampai ayat ini kan semua diakhiri dengan nun kan. Muslimin, mufsidin, laghafilun, layak lamun gitu ya. Ini orang Arab ya bisa membuat syair seperti itu, tapi tidak ada maknanya. Maknanya sederhana saja. Tapi Al-Qur'an ada pelajaran, membacanya mendapat pahala, kemudian dari segi susunan bahasa sangat indah, bahkan yang paling tinggi ukurannya dalam hal bahasa. Mitra persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, menambahkan hidayah pada kita sehingga kita semakin hari semakin menjadi baik ya, dengan mempelajari Al-Qur'an seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.